religious trauma. Ya. Jadi gara-gara orang tuh, contoh misalnya kayak orang tua aja misalnya, orang tua kayak mewajibkan kepada anaknya perkara-perkara yang dia belum siap sebenarnya. Contoh kayak kita barusan kemarin bahas anak-anak lagi main atau lagi main game, dia baca Quran, jangan kayak gitu. Dia mikir gini, ini pemutus kebahagiaan gue nih. Padahal kan posisinya adalah Al-Quran ini harusnya menjadi sebuah solusi kan. Bagaimana? Nah, banyakan orang ketika kecil dia merasa trauma dengan agama, sehingga ketika gede dia bilang agama ini memutuskan kenikmatan aku. Nah, beda dengan yang aku temukan kan. Yang aku temukan aku stres dan aku ketemu Islam gitu maksudnya. Islam jadi itu ini justru kenikmatannya. Ini kenikmatan dia, betul. Nah, sehingga waktu kita bahas tentang pendidikan buat anak-anak, coba kita lihat dulu kondisi anak-anak, kapan kita ngajak mereka menuju pada ketaatan. Misalnya contoh ketika mereka lagi seneng nonton film atau misalnya lagi nontonin koi misalnya, ya udah berarti kita bilang, ya udah nanti abis ini sholat ya, gitu misalnya. Nah, nanti abis ini sholat ya kalau misalnya masih ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya, karena ini nggak ada waktunya, gimana kalau di pause dulu? Nanti kan bisa dilanjut lagi. Nah, itu jadi adalah gimana cara biar nggak religious trauma. Nah, itu menjadi manusia lebih penting daripada beragama. Marah video koi bikin nggak mau sholat. Iya. Tapi ada yang gini, ada yang gini, kalau misalnya ada yang juga udah ngajarin kan, kalau ibadah itu kalau kita udah mengenal agama ya, udah mengenal Islam. Kalau ibadah itu memang awalnya harus dipaksa dulu katanya. Gitu. Nah, nanti dari dipaksa itu lama-lama kita sudah terbiasa, jadi kita istilahnya bisa menikmati. Jadi menikmati gitu. Tapi kan kadang-kadang ada anak-anak sekarang tuh kalau dipaksa itu udah ibadah tuh nggak bisa dipaksa, karena ibadah itu hubungan manusia dengan Tuhan, harus rela, harus ridho gitu kan. Nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa jadi nggak ada apa ya istilahnya, kayak nggak ada benefitnya gitu. Gitu. Itu gimana? Gue bisa ngejawab. Gimana? Gue baru nemu jawabannya. Mama waktu itu pernah kayak gitu. Sebenarnya nggak salah. Betul. Tapi kok gue nggak setuju. Terus gue cari tahu. Kalau di teori dunianya, paksaan itu benar, butuh dipaksa dulu di awal. Tapi penting paksaannya berasal dari mana? Betul. Kalau itu baru mau jawab. Dari eksternal, itu nggak bisa. Masa itu malah bikin trauma. Kalau paksaannya dari diri sendiri, baru benar. Udah ngerti why-nya nih. Yaudah deh, paksa dulu sholat deh. Sekarang masih malas tapi paksa dulu deh. Betul. Itu bagus. Nah, itu barusan aku mau jawab karena ada dalilnya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam masuk agama Islam. Nah, ketika jadi aku mau bilang gini, paksaan itu baru bisa terjadi kalau kita sudah mau. Nah, jadi gitu. Nah, jadi contoh misalnya, kamu udah ngerti, bener ngerti ya, oke, sekarang ayo paksain dirimu. Nah, itu baru benar, baru jadi habits. Tapi kalau misalnya kita paksain dalam level di awal, ini yang terjadi adalah tadi la ikraha fid din, tidak boleh memaksakan orang di dalam perkara agama. Tapi kalau dia sudah mau masuk agama harus dipaksa.